Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di pertemuan yang keempat kali ini, saya, Bu Novi Mayasari, akan menjelaskan terkait macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks dibagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real dibagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah dibagi menjadi dua, yaitu bilangan asli dan bilangan nol. Bilangan asli dibagi menjadi tiga, yaitu bilangan satu, bilangan prima, dan bilangan komposit. Oke, bilangan kompleks sendiri pengertiannya adalah bilangan yang merupakan semesta dari himpunan bilangan yang lainnya. Nah, bilangan kompleks dapat dinyatakan dengan A plus BI. Bila B itu sama dengan 0, maka A plus BI-nya adalah bilangan real. Bila B-nya itu tidak sama dengan 0, maka A plus BI-nya itu adalah bilangan imajiner. Contohnya bilangan kompleks adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah bilangan real. Bilangan real, bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan rasional dan irasional. Contohnya adalah negatif 1, 0, 1, setengah, akar 2, sepertiga, akar 5, atau 2/3, dan seterusnya. Bilangan yang ketiga adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner sendiri adalah bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan negatif 1. Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan kompleks. Secara definisi, bilangan imajiner ini diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadrat ya. Misalkan E kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Atau secara ekuivalen E kuadrat sama dengan negatif 1. Sehingga ditulis ya X sama dengan akar dari negatif 1. Bilangan selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan pecahan. Atau dapat dinyatakan dengan pecahan desimal berakhir atau berulang. Nah, bilangan rasional ini dapat dinyatakan dengan bentuk P per H ya. Untuk P-nya adalah anggota dari bilangan bulat dan H-nya tidak sama dengan 0. Misalkan contohnya ya, negatif 1, 0, 1/2, 3/2, atau dan seterusnya. Oke. Bilangan irasional adalah bilangan yang bukan bilangan rasional. Bilangan irasional ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Bilangan irasional ini jika dinyatakan sebagai pecahan desimal, dia tidak akan berakhir dan tidak akan berulang, sehingga tidak bisa dinyatakan dengan A per B ya. Contohnya di sini adalah Pi. Nilai Pi itu 3,41592653. Itu kan tidak ada angka berulang di situ ya. Untuk contoh yang kedua adalah akar 2. Akar 2 itu kan nilainya 1,41421563. Nah, di situ kan tidak ada angka berulang ya. Untuk yang terakhir adalah nilai E. E sendiri nilainya adalah 2,7182881284590. Nah, di situ kan juga tidak ada angka berulang. Selanjutnya adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau seterusnya. Yang selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan ini adalah bilangan asli yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Nah, bilangan ini contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, sampai dengan seterusnya. Nah, angka-angka tersebut kan tidak bisa dibagi dengan bilangan lain ya, hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Selanjutnya adalah bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1
yang bukan merupakan bilangan prima. Misalkan di sini adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, atau seterusnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Contohnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 0, 1, 2, 3, atau seterusnya. Oke, sifat-sifat dari bilangan bulat sendiri, yang pertama adalah komutatif, yang kedua adalah asosiatif, yang ketiga adalah identitas, yang keempat adalah inverse, yang kelima adalah distributif. Nah, untuk sifat komutatif di sini berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Misalkan ada dua bilangan bulat ya, A dan B. Apabila dia dijumlahkan, A plus B sama dengan, hasilnya harus sama, B plus A. Misalkan contohnya adalah kurung buka negatif 18 ya, kurung tutup ditambah 9 sama dengan 9 ditambah dengan kurung buka negatif 18 kurung tutup. Untuk operasi perkalian sendiri, A dikali B itu harus sama hasilnya dengan B dikali A. Contohnya adalah negatif 8 dikali 9 itu harus sama hasilnya dengan 9 dikali dengan negatif 8. Kalau terbukti hasilnya adalah sama atau dia anggota dari bilangan bulat, maka dia terbukti memiliki sifat komutatif. Sifat asosiatif maksudnya di sini ya, bila bilangan bulat tersebut dioperasikan ya dengan operasi penjumlahan ataupun perkalian, hasilnya adalah anggota dari bilangan bulat, maka dia memiliki sifat asosiatif. Misalkan A ditambah B ya, kurung buka kurung tutup ditambah C, hasilnya nanti apakah sama dengan A ditambah kurung buka B plus C kurung tutup. Misalkan ya, 8 ditambah dengan 15 kurung buka kurung tutup ditambah 5, apakah nanti hasilnya akan sama dengan 8 ditambah kurung buka 15 ditambah 5 kurung tutup. Kalau hasilnya sama, berarti dia terbukti ya memiliki sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Nah, untuk operasi perkalian sama ya, berarti nanti ada 3 bilangan bulat, misalkan A, B, dan C, kita operasikan ya, kurung buka A dikalikan B, kurung tutup, dikali C, nanti hasilnya akan apakah sama dengan A dikali dengan kurung buka B dikali dengan C. Nah, kalau hasilnya sama berarti terbukti. Kita misalkan kita ambil angka sembarang ya, 4 dikalikan dengan 5, kurung buka kurung tutup ya, dikali 3. Apakah nanti hasilnya akan sama dengan 4 dikali dengan kurung buka 5 dikali 3 kurung tutup. Nah, kalau memang hasilnya sama berarti terbukti dia memiliki sifat asosiatif pada operasi perkalian ya, seperti itu. Nah, untuk identitas sendiri, operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu adalah 0 ya. Jadi, untuk perkalian itu adalah 1, sedangkan inverse-nya adalah negatif A. Dan untuk operasi perkalian, inverse-nya adalah 1 per A ya. Oke. Sifat yang terakhir adalah sifat distributif. Apakah operasi perkalian ini terhadap penjumlahan memiliki sifat distributif ya, perkalian terhadap penjumlahan. Jika nanti ada 3 bilangan bulat, misalkan adalah A, B, dan C, A dikali dengan B kurung buka ya, B ditambah C kurung tutup sama dengan A kurung buka A dikalikan B kurung tutup ditambah dengan kurung buka A dikalikan C. Nah, kalau hasilnya sama berarti dia memiliki sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, yang terakhir adalah bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang digabung dengan 0. Misalnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau seterusnya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya pada pertemuan keempat kali ini. Saya rasa cukup ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.